Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen semester 5, NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampun Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen lembaga keuangan. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar manajemen lembaga keuangan. Manajemen lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan atau financial asset, ataupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktivitas real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan manajemen lembaga keuangan. Tujuan manajemen lembaga keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya untuk mendapatkan suatu pengembalian keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive atau expense. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen lembaga keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan yang pertama yaitu planning atau perencanaan keuangan yang meliputi arus kas dan rugi laba. Yang kedua yaitu budgeting atau anggaran, perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta memperbaiki atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atau keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Nah, yang kelima yaitu reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen lembaga keuangan. Yang pertama yaitu keputusan pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana. Misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan investasi, meliputi kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, ataupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Nah, yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset, meliputi kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank. Pengertian bank menurut N.F. Hodgson adalah lembaga intermediasi keuangannya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Berdasarkan Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah bahan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya yaitu jenis dan klarifikasi bank. Yang pertama adalah bank sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter atau menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua yaitu bank umum.
Bank umum yaitu bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pada bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanannya hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. BPR ini adalah bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan, dan perdesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Nah, selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank berdasarkan UUD nomor 10 tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyampulkannya untuk membayar investasi perusahaan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor keputusan 38 MK 1972 yang menerbitkan bahwa lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha. Yang pertama yaitu menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara, yang kedua memberi surat kredit jangka menengah, yang ketiga mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara, yang keempat yaitu bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah, yang kelima yaitu bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye, yang keenam sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli yang memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank ini jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama itu koperasi simpan pinjam, yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank berbentuk suatu koperasi yang bekerja di bidang perkreditan, yaitu untuk menerima simpanan uang dan untuk meminjamkan modal pada anggota. Yang kedua adalah perumahan pegadaian, yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan yang dimiliki pemerintah yang usahanya untuk melayani suatu kepentingan umum yang membentuk pinjaman uang dalam modal kecil dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai harga. Selanjutnya ada yang ketiga ternyata. Yang ketiga itu perusahaan asuransi, yaitu suatu perusahaan yang memberikan jaminan atau pertanggungan kepada nasabah yang mengalami suatu kerugian sesuai dengan surat perjanjian. Apabila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan suatu kerugian, contohnya kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan sebagainya, uang pertanggungan yang dibayarkan oleh nasabah dinamakan premi. Yang keempat yaitu dana pensiun, yaitu suatu perusahaan yang diperoleh melakukan suatu pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif dalam bekerja. Dana tersebut akan dikembalikan apabila pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Dengan adanya suatu lembaga yang mengelola dana pensiun tersebut, pegawai yang sudah tidak aktif bekerja karena sudah mencapai usia tertentu dapat memenuhi suatu kebutuhan uang dan dari dana pensiun. Perusahaan yang mengelola dana pensiun adalah PT Taspen, tabungan asuransi pensiun. Selanjutnya yaitu konsep dasar lembaga keuangan internasional. Pengertian lembaga keuangan internasional yaitu lembaga keuangan internasional, lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang sahamnya umumnya pemerintah nasional. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor pada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, yaitu uang dari individu investor dikumpulkan dalam
bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Tujuan lembaga keuangan internasional yang pertama itu membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua itu memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Yang ketiga itu memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikan usulan proyek. Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.